Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fitna wa amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala biidznillah kita akan ambil surat An-Nisa. Seharusnya An-Nisa, tertulis Ali Imran. Baik, kita akan ambil insyaallah ta'ala biidznillah surat An-Nisa. Dan ia adalah juz keempat, surat keempat. Baik, surat An-Nisa artinya adalah para wanita atau wanita. Sebelum kita masuk pada terjemahan, kita akan ambil muqaddimah dari surat An-Nisa. Yang pertama, surat ini dinamakan dengan surat An-Nisa. Penamaan secara
tauqifi, dan juga dinamakan dengan surat An-Nisa Al-Kubra. Surat An-Nisa Al-Kubra yang besar. Adapun surat An-Nisa As-Sughra yaitu surat At-Talaq. Surat At-Talaq yang berbicara tentang para istri dalam rumah tangganya disebut dengan surat An-Nisa As-Sughra. Adapun surat An-Nisa dinamakan dengan surat An-Nisa Al-Kubra. Dan surat ini terdiri dari 176 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Afwan. Surat An-Nisa adalah termasuk surat Madaniyah karena surat yang berbicara tentang hukum-hukum adalah merupakan karakteristik dari surat Madaniyah. Dan makna Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah hijrah. Setiap surat yang Allah turunkan setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Adapun surat yang diturunkan sebelum hijrah maka disebut dengan Makkiyah. Atau pada pengertian yang kedua yaitu surat yang diturunkan di Mekah adalah Makkiyah, yang di Madinah adalah Madaniyah. Namun sisi pada waktu atau ibrah pada waktu lebih kuat. An-Nisa secara arti bahasa yang artinya adalah wanita-wanita. Lafadz An-Nisa adalah lafadz yang bentuknya adalah jamak taksir. Jamak taksir mufradnya adalah imra'atun. Mufradnya adalah imra'atun. Dan jamak ini termasuk jam'un la mufrad lahu min jinsiha. Adalah kalimat mufrad. Adalah kalimat jamak yang tidak memiliki mufrad yang sejenisnya. Jadi kalimat jamak An-Nisa adalah jamak taksir dari kata imra'atun. Yang kalimat jamak An-Nisa adalah merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki kata tunggal dari jenisnya. An-Nisa jamak dari imra'atun, seorang perempuan. Maka yang pertama, lafadz An-Nisa adalah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Dan jamak ini adalah lafadz jamak yang tidak memiliki mufrad dari jenisnya. Kalau kita perhatikan apa sisi persamaan atau kesamaan dari imra'atun menjadi An-Nisa. Biasanya lafadz jamak itu identik dengan bentuk kata mufrad. Misalnya rusulun jamak taksir juga.
Mufradnya adalah rasulun. Masih ada kata-kata dari mufradnya. Contoh lagi misalnya, kutubun jamak taksir. Jamak dari kitabun. Asatidzatun, para ustaz. Jamak dari ustadzun. Maka lafaz-lafaz ini, rusulun, kutubun, asatidzatun, adalah bentuk jamak dari kata mufrad rasulun, masih termasuk huruf-hurufnya. Kitabun masih ada huruf-hurufnya. Ustadun masih ada huruf-hurufnya. Namun lafaz an-nisa jamak dari imra'atun. Apa yang termasuk huruf yang mana nih? Maka apa? Ulama bahasa mengatakan jamak dari mufrad yang bukan sejenisnya. Jamak taksir yang dia dibentuk dari mufrad yang bukan dari jenisnya. Ada yang memberikan pesan. Lihatlah lafaz an-nisa, imra'atun. Imra'atun artinya adalah satu perempuan. Jamaknya secara lafaz an-nisa. Namun semuanya bukan dari huruf-hurufnya. Ada yang memberikan pesan bahwasanya apa? Menunjukkan tidak mau dijamak sampai lafadznya pun nggak mau dia. Dia nggak mau dijamakkan, sehingga lafadznya pun tidak ada darinya, menggunakan lafadz yang lain. Dan jamak dari imra'atun an-nisa atau niswatun. Ada an-nisa atau niswatun. Kalau an-nisa jamak kathra yang menunjukkan sangat banyak. Kalau niswatun jamak qillah. Jamak dia adalah jamak, namun jamaknya tidak banyak, antara 3 sampai 7 sampai 9. Namanya jamak qillah. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya jamak qillah, ada namanya jamak kathrah. Kalau jamak, apa itu jamak? Yang menunjukkan lebih dari 2 atau minimalnya 3. Ini adalah jamak. Maka jamak qillah, jamak yang sedikit, dia jamak tapi nggak banyak, antara 3 sampai 7 atau 3 sampai 9. Namanya jamak qillah. Adapun jamak kasrah menunjukkan dari angka 3 sampai tidak ada batasannya. Itulah makna jamak kasrah. Ada jamak yang jamak sudah banyak, kasrah banyak sekali. Ada jamak banyak, namun banyaknya qillah, sedikit. Maka an-nisa termasuk jamak kasrah, menunjukkan jamak yang sangat banyak. Adapun niswa jamak namun qillah, sedikit. Dari sisi bahasa. Baik. Berikutnya tentang korelasi. Sebelum surat An-Nisa yang kita bahas kemarin, surat
Ali Imran. Maka urutan surat-surat Al-Quran urutannya adalah secara tauqifi. Tauqifi itu artinya berhenti pada sesuatu yang Allah telah tetapkan. Yang menetapkan urutan surat setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Ali Imran, setelah Ali Imran An-Nisa, setelah An-Nisa Al-Maidah, dan seterusnya. Yang menentukan ini adalah tauqifi, Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun itu yang membuatnya atau mengurutkan dengan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau seandainya urutan surat berdasarkan turunnya, surat Al-Quran pertama kali yang turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seharusnya urutan pertama surat apa? Urutan pertama seharusnya kalau sesuai dengan turun Al-Alaq. Namun tidak. Urutan yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Yang menentukan ini adalah Allah dan Rasulnya. Itulah istilah ulama tafsir dengan tauqifi. Ada tauqifi, ada ijtihadi. Kalau ijtihad itu pandangan para ulama ketika memberikan istinbat, kesimpulan. Maka hal yang menarik, tidaklah urutan-urutan surat atau urutan-urutan ayat itu ada korelasi antara ayat dengan ayat, surat dengan surat. Tidak hanya sebatas urutan biasa, namun ada korelasi yang menghubungkan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat. Kenapa setelah surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Fatihah tidak surat Ali Imran, tapi Al-Baqarah dulu? Kenapa tidak surat An-Nisa dulu? Tidak. Karena jika kita rubah susunannya, berantakan dari sisi korelasi. Setelah surat Al-Fatihah, yang kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi. Dhalin, orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Maka setelah surat Al-Fatihah, ketika kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah, ayat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Ketika dalam surat Al-Fatihah kita minta apa? Petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di mana kita mendapatkan petunjuk itu? Dzalikal kitab. Ada pada kitab itu. Yang sifatnya la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelahnya disebutkan tentang sifat-sifat orang beriman. Setelah sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang kafir. Setelah sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang munafik. Setelahnya tentang ibadah, dan setelahnya tentang sifat-sifat Bani Israel, agar kita tidak termasuk orang-orang yang Allah murkai. Itulah al-maghdub.
jalannya orang-orang yang Allah murkai dalam surat Al-Baqarah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka Allah hadirkan setelah surat Al-Baqarah surat Ali Imran, karena surat Ali Imran membuka tentang kesesatan Nasrani, tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang syariat. Karena Nasrani jatuh dalam kesalahan akidah ketuhanan, jatuh dalam akidah kenabian, jatuh dalam perkara syariat, sehingga Allah hadirkan surat Ali Imran. Dan pada surat Ali Imran di ayat yang terakhir Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Apa kemarin ayat terakhir? Isbiru ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Warabitu, bersiap-siagalah, waspadalah selalu. Terakhir, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Perintah sabar dan takwa, wasiat bertakwa. Dan wasiat takwa wasiat yang istimewa, wasiat Allah kepada orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Setelah Allah tutup surat Ali Imran dengan ketakwaan, maka dalam surat An-Nisa perintah pertama, surat An-Nisa ayat pertama adalah ayat yang setiap Jumat hampir khatib membaca ayat wasiat takwa, dan termasuk di antara rukun dalam Jumat, yaitu berwasiat dengan ketakwaan. Maka di antara wasiat takwa itulah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi yang, karena ini Rabb, jadi bukan orang yang khalaqakum, menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa? Adam alaihissalam. Tadi ayat Quran yang menegaskan bahwasanya kita semua ini dari jiwa yang satu adalah surat An-Nisa ayat 1. Min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ini bertolak belakang dengan mereka yang mempercayai bahwa saya manusia dulunya dari kera. Ya, jadi ada teori yang mengatakan bahwasanya manusia dulu dari kera. Maka ayat ini menjadi bantahan. Khalaqakum min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha, dan menciptakan minha, darinya. Ha kembali kepada siapa? Ha kembali kepada nafsin wahidah, jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Karena jiwa itu termasuk lafadz muannas. An-nafs termasuk lafadz muannas. Wa khalaqa minha, dan menciptakan darinya, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Siapa yang menciptakan dari Adam? Zaujaha. Siapa?
pasangannya, yaitu istrinya Ibunda Hawa alaihassalam, dan dinamakan dengan Hawa, ha, waw, alif dan hamzah, Hawa, karena dari lafaz hayatun. Hayatun artinya kehidupan, karena di antara sebabnya bahwasanya Allah menciptakan Hawa dari benda hidup. Kalau Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, adapun Allah ciptakan Hawa dari benda hidup, dinamakan Hawa dari asal kata sumbernya hayatun, kehidupan, hidup, karena ia diciptakan dari benda hidup, yaitu Adam, dari tulang rusuknya. Taib. Sehingga dalam surat An-Nisa, korelasi antara surat An-Nisa dengan surat Ali Imran, ketika Allah menutup surat Ali Imran dengan wasiat takwa, maka Allah membuka surat An-Nisa juga dengan wasiat takwa. Setelah seseorang selesai dari perkara akidah, tauhid, keyakinannya tentang Rabb-nya, keyakinannya tentang iman kepada nabi-nabinya dan kitabnya, di antara perkara penting, di antara perkara hak yang harus diperhatikan oleh seseorang adalah perkara rumah tangga. Maka surat An-Nisa adalah surat yang pokok pembahasannya, pokok pembahasan dari surat An-Nisa tentang berlaku adil dan kasih sayang, rahmah kepada siapa? Berlaku adil dan kasih sayang kepada An-Nisa, para perempuan. Setelah selesai seseorang hamba haknya kepada Allah, maka setelahnya Allah menegaskan tentang haknya kepada sesama. Dan orang yang lebih dekat daripada orang yang terdekat darinya adalah seorang perempuan. Maka surat An-Nisa hadir untuk menegaskan tentang perlakuan adil dan kasih sayang kepada para wanita-wanita. Dan ini diantara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para wanita. Wanita dulunya, sebelum datang Islam, di masa jahiliyah, apa pengertian wanita di mata masyarakat pada saat itu? Wanita di masa jahiliyah dan pada umumnya, baik di Jazirah Arab maupun pada negeri-negeri umumnya, maka dulunya mereka itu mendefinisikan seorang perempuan dengan mata, barang yang namanya barang diperjualbelikan, sebatas hanya dinikmati, selesai, sudah. Sehingga dulunya seorang perempuan itu tidak memiliki martabat yang benar, tidak memiliki kedudukan yang seimbang. Sampai datanglah Islam. Ketika datang Islam, yang dulunya para perempuan tidak mendapatkan porsinya, kedudukannya,
Di zaman jahiliyah, seorang perempuan tidak mendapatkan jatah warisan. Jadi semua jatah warisan milik siapa? Laki-laki. Di zaman jahiliyah, seorang perempuan tidak mendapatkan jatah warisan. Bahkan dirinya termasuk barang warisan. Jadi dia itu termasuk barang warisan. Ketika meninggal suaminya, maka menjadi barang warisan. Kemudian di luar jazirah Arab, wanita itu menjadi al-mata', barang yang diperdagangkan, barang yang dibuat main-mainan, sebatas hanya untuk pemuas nafsu. Maka datanglah Islam. Ketika datang Islam, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, di mana letak kedudukan seorang perempuan? Apa pengertian seorang perempuan? Kalau laki-laki jelas. Maka apa kedudukan dan pengertian seorang perempuan? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Innama an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya para wanita-wanita, perempuan-perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Bahwasanya perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Sebagaimana laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak. Sebagaimana seorang laki ingin mendapatkan kenyamanan, seorang perempuan juga mendapatkan hak yang sama. Sehingga ketika datang Islam, maka seorang perempuan memiliki hak, memiliki kedudukannya. Sehingga akhirnya apa? Ada hukum miras. Yang awalnya tidak mendapatkan bagian, sekarang mendapatkan bagian. Mungkin ada yang bertanya, tapi gak sama bagiannya. Masih banyak yang siapa? Banyak yang laki-laki. Dalam perkara warisan, dalam perkara kemampuan, laki-laki dan perempuan sama atau beda? Warisan beda. Dalam perkara memberikan hak dan kewajiban, beda. Kenapa? Karena memang sudah menjadi ciptaan Allah yang sunnatullah, tidak akan bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi kemampuan, sama atau beda antara laki-laki dan perempuan? Beda. Tetap bahwasanya secara kekuatan, laki-laki atau perempuan yang lebih kuat? Laki-laki lebih kuat dari sisi kekuatan. Laki-laki lebih kuat, sehingga laki-laki itulah yang berhak menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpinnya para perempuan. Kemudian yang wajib memberikan nafkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Manakah yang lebih sabar? Secara mayoritas hukum mayoritas. Manakah yang lebih sabaran dan lebih tabah dan lebih teguh? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki.
Tapi ada perempuan yang lebih sabar daripada laki-lakinya, itu 1000 banding 1. Kita ini al-hukmul aghlab, hukum itu miliknya mayoritas. Tetap bahwasanya apa? Laki-laki itu Allah lebihkan, yaitu dengan nas Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya para wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan mereka. Jadi menjadi sunnatullah, Allah itu sudah melebihkan ciptaan laki-laki dibanding perempuan. Surat An-Nisa ayat 34 ini nanti ayatnya. Namun kita ingin mengutip, laki-laki itu pemimpinnya para perempuan. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa laki-laki berhak menjadi pemimpin? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Jadi, sifat kesabaran, sifat keteguhan, sifat tetap tegak itu Allah lebihkan pada laki-laki. Yang kedua diantaranya Allah sebutkan kenapa layak menjadi pemimpinnya, wa bima anfaqu min amwalihim, karena yang berhak wajib memberikan infak adalah nafkah adalah laki-laki. Yang wajib memberikan nafkah kepada perempuan adalah laki-laki. Sehingga tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar, lebih banyak daripada perempuan. Ketika seorang laki-laki punya harta, hartanya itu untuk dirinya sendiri atau dibagi-bagi? Dibagi-bagi untuk ibunya, untuk istrinya, untuk anak-anak perempuan, anak-anaknya. Itulah diantara sebab kenapa laki-laki dalam waris punya hak walidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Posnya itu lebih banyak. Posnya lebih banyak. Apa yang harus dikeluarkan itu lebih banyak. Sehingga kalau dihitung-hitung sebetulnya ya sama. Kalau secara pengeluaran ya sama. Secara pembagian ya, laki-laki lebih banyak. Namun secara pengeluaran, secara penyaluran juga posnya banyak. Orang tuanya, kemudian istrinya, anak-anaknya, bahkan siapakah yang bertanggung jawab jika dari keluarga laki-laki ada yang terlantarkan? Laki-laki. Siapa seseorang menikah, kemudian suaminya meninggal, kemudian ini anak yatim terlantar, siapakah yang lebih bertanggung jawab, keluarga istri atau laki-laki? Laki-laki. Sehingga meskipun secara warisan kayaknya seperti lebih banyak bagiannya, namun dalam menyalurkannya laki-laki juga banyak tanggung jawabnya. Baik, kembali kepada pokok pembahasan. Hadirlah surat An-Nisa untuk memberikan kedudukan kepada para wanita-wanita. Di antara bentuk Allah memuliakan wanita-wanita, Allah hadirkan surat An-Nisa. Ada tidak surat Ar-Rijal? An-Nisa perempuan-perempuan, lawan katanya Ar-Rijal, laki-laki. Ada tidak surat Al-Quran yang diberi nama Ar-Rijal? Tidak ada. Ya, bukan berarti membeda-bedakan, tidak. Cuma apa? Bagaimana Allah menjunjung, Allah memuliakan para perempuan. Kenapa hadir hukum tentang wanita-wanita?
Wanita itu diberikan kedudukannya, dimuliakan. Sampai Allah turunkan surat An-Nisa yang mengatur tentang warisan mereka, hak mereka, wajib diberikan kasih sayang para perempuan-perempuan. Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan manusia sebelum-sebelumnya, antara laki-laki dan perempuan, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan seterusnya, yang sering mendapatkan perlakuan kurang, yang mungkin tidak mendapatkan keadilan secara sempurna, laki-laki atau perempuan. Yang seringnya apa? Seringnya tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, mungkin tidak diberikan haknya, sering dizalimi dalam kehidupan rumah tangga. Seringnya biasanya laki-laki, perempuan. Ya, laki-laki terzalimi juga, Pak. Mau mancing nggak boleh ya? Mau jalan-jalan nggak boleh? Enggak ya. Namun secara perjalanan kehidupan manusia yang sering tidak mendapatkan perlakuan adil dan kasih sayang. Karena kenapa? Lemahnya para perempuan. Biasanya mendapatkan perlakuan tidak adil orang kuat atau lemah? Orang yang lemah. Dan perempuan tidak lebih kuat daripada laki-laki, atau bahasanya adalah laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Seringnya ketidakadilan dan hilangnya kasih sayang, hilangnya hak itu dari golongan yang lemah. Maka hadirlah surat An-Nisa yang memberikan bentuk keadilan, kasih sayang kepada para perempuan. Dan diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW tentang perintah untuk berlaku baik kepada perempuan. Istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat dengan cara baik-baik kepada para perempuan. Atau hadis yang lainnya, rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah dengan kaca-kaca. Karena kaca itu agak sensitif. Jika terjadi benturan, pecah retak. Baik. Berikutnya adalah fadilah. Sebelumnya apa? Tentang dinamakan An-Nisa. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ma'dan ibnu Abi Talha Ya'muri. Ia mengatakan, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada suatu Jumat. Maka beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebut nama Abu Bakar. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku tidak akan melewatkan setelahku sesuatu yang sangat penting, perkara yang sangat penting dalam perkara al-kalalah. Al-kalalah yaitu seseorang yang meninggal tidak punya siapa-siapa, tidak punya saudara, tidak punya yang lainnya. Ma raja'tu, yang aku bertanya berulang kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku tanyakan berulang kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kalalah, yaitu dalam perkara al-kalalah. Bahwasanya Umar bin Khattab itu bertanya berulang kali kepada Rasulullah SAW tentang perkara al-kalalah,
seseorang yang meninggal dan tidak punya keluarga. Maka beliau tidak ada ma'aghladzali fi syai'in. Tidak pernah beliau itu sikap tegas pada kepadaku tentang sesuatu melebihi ketegasan beliau kepadaku tentang al-kalalah. Sampai beliau menekan dengan jarinya ke dadaku. Dan beliau berkata, "Ya Umar, wahai Umar, tidakkah cukup bagimu ayat as-saif, ayat yang turun di musim panas?" Maksudnya adalah allati fi akhir surati Nisa, yaitu ayat dari surat An-Nisa yang terakhir tentang al-kalalah, tentang perkara warisan bagi seseorang yang tidak punya keluarga. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya jika aku hidup diberikan umur yang panjang, aku akan memutuskan perkara di dalamnya kepada orang yang membaca Al-Quran maupun yang tidak membaca Al-Quran. Maka surat Al-Kalalah, ayat tentang Al-Kalalah itu ada pada surat An-Nisa bagian terakhir, yang Rasulullah SAW menamakan tentang ayat itu adalah ayat yang ada pada surat An-Nisa, sehingga Rasulullah SAW menamakan surat itu adalah surat An-Nisa. Baik. Berikutnya tentang fadilah, keutamaan dari surat An-Nisa. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 'alal mimbar, dan beliau keadaannya di atas mimbar. Beliau menegaskan kepada Abdullah ibn Mas'ud, iqra' alayya al-Qur'an, bacakan kepadaku Al-Quran. Maka aku berkata, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud membacakan untuknya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, apakah aku yang akan membacakan kepadamu Quran sedangkan Quran itu turun kepadamu dan justru engkau yang bacakan kepada kami? Maka beliau berkata, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku itu sangat suka jika mendengarkan bacaan Quran dari selainku, dari yang lain. Ini merupakan di antara ta'liq, ya, di antara komentar para ulama. Ini di antara bentuk ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang apa? Bukan beliau membacakan, sahabatnya yang membacakan untuknya. Padahal ayat Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, dan yang membacakan, mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Namun terkadang beliau ingin dibacakan dari yang lain. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Qal, maka berkata Abdullah ibn Mas'ud, faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka aku membacakan kepada Rasulullah SAW surat An-Nisa, hatta balagtu, sampai aku hingga aku sampai pada ayat, membaca surat An-Nisa sampai pada ayat 41 dan 42. Apa bunyinya? Fa kaifa idza ji'ta min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu
jika kami mendatangkan setiap umat dengan saksinya. Setiap umat itu nanti punya saksi. Maksudnya adalah nabi. Setiap nabi dan rasul punya umatnya. Maka setiap umatnya itu akan didatangkan secara keseluruhan dan didatangkan rasulnya, nabinya. Karena Allah akan menanyakan kepada umat, tiap-tiap umat Allah akan tanya, apakah nabi dan rasulnya sudah menyampaikan risalahnya, perintah Allah dan perintah Allah kepada umatnya? Maka masing-masing umat akan ditanya, akan dihadirkan, dan dihadirkan juga nabinya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan mendatangkanmu kepada semua mereka itu sebagai saksi. Setiap umat akan dihadirkan dengan saksinya, yaitu nabi dan rasulnya. Dan yang akan menjadi saksi dari semuanya, semua umat, semua nabi-nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu nanti menjadi saksi dari semuanya nabi-nabi dan rasul dan semua umat. Maka pada hari itu, pada hari persaksian, yauma idzi yawaddul ladina kafaru, pada hari itu orang-orang kafir, wa asawur rasulah, dan orang-orang yang mereka durhaka kepada rasulnya, yawaddu, mereka ingin, mengharapkan, menginginkan, lau tusawwa bihimul ard, seandainya mereka diratakan dengan tanah. Ketika mereka dihadirkan dengan tiap-tiap nabi dan rasulnya, mereka itu berandai-andai ingin seandainya orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada rasulnya ingin seandainya mereka itu diratakan dengan tanah. Wala yaktumunallaha haditsa, dan mereka tidak dapat menyembunyikan perkataan, berita, segala sesuatunya kepada dari Allah. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud membacakan ayat ini, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, wa ghamazani rajulun, dan seseorang itu memberikan isyarat, gitu, menyentuhku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, biyadihi wa rafa'tu ra'si, ada seseorang yang dia itu menyentuhku, memberikan isyarat kepadaku dengan tangannya. Lantas aku mengangkat kepalaku. Itu apa? Setelah membaca, beliau melihat kepada Rasulullah SAW. Fanadhartu ilaih, ketika aku melihat Rasulullah SAW, ra'aituhu ainahi tasil, aku melihat beliau, kedua mata beliau menangis, berlinang air mata. Ketika dibacakan surat An-Nisa ayat 41 dan 42 ya, tentang kelak nanti Rasulullah SAW akan menjadi saksi dari semua para nabi dan rasul dan semua umat-umat manusia. Maka dalam riwayat ini menegaskan tentang fadilah dari surat An-Nisa, di antara surat yang menjadikan Rasulullah SAW menangis. Surat di dalamnya terdapat ayat yang menjadikan beliau menangis, dan surat yang beliau sendiri meminta dibacakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Fadilah yang kedua, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Tadi yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha sab'al awal minal Qur'an fahuwa habrun." Barang siapa yang mempelajari, mengambil
7 surat yang pertama dari Al-Quran, maka dia adalah habrun, seorang alim. Barang siapa yang mempelajari 7 surat yang pertama dari Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang habrun. Lafaz habrun ini adalah lafaz alimnya al-Yahud. Jadi seorang yang alim dari kalangan orang Yahudi dinamakan dengan habrun. Kalau dalam kita ya, alim, seorang alim ulama. Namun istilah orang Yahudi adalah habrun. Maka Ibnu Abbas juga dijuluki dengan habrul ummah, alimnya umat ini. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mempelajari 7 surat yang pertama dari Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang yang alim. Taib. Surat 7 yang pertama surat apa? Pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima Al-Maidah, kelima, keenam Al-An'am, berikutnya Al-A'raf, setelahnya At-Taubah, Al-Anfal. At-Taubah dengan Al-Anfal ini satu paket. Jadi Al-Anfal dengan At-Taubah. Maka barang siapa yang belajari 7 surat yang pertama, maka dia adalah habrun. Jika dia mempelajari, menguasainya, maka Rasul mengatakan dia adalah seorang habrun, seorang ahli ilmu. Maka siapa saja yang ingin dijuluki seorang yang alim, habrun, kuasailah 7 surat yang pertama. Dan yang memberikan sebuah pernyataan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga dari fadilah surat An-Nisa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Al-Wasilah ibnu Asqa radhiyallahu anhu, yang mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu makanat Taurah as-sab'at tiwal." Aku diberikan kedudukan kitab Taurat. Seperti apa? Layaknya kitab Taurat. As-sab'at tiwal, yaitu 7 surat yang panjang-panjang. Aku diberikan surat, kedudukannya seperti surat Taurat, seperti kitab Taurat. Jika kalau ingin mengetahui tentang kitab Taurat yang aslinya, maka itulah 7 surat yang panjang-panjang tadi yang kita sebutkan ya, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Al-Anfal dengan At-Taubah. Sudah jam 6 ya. Karena sudah jam 6, kita cukupkan dulu. Fadilahnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Kita masih membahas tentang fadilah, tentang tema-tema dari surat An-Nisa. Setelahnya baru kita masuk pada terjemahan dan tafsirnya. Baik, ini sebagai muqaddimah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari muqaddimah surat An-Nisa di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masa kedua di Sekma ya Ustaz. Oke. Tanggal 11. Insya Allah. Kok tambah Pak? Ya? Kok tambah Pak? Ya. Kan udah tahu dari Ustaz. Oh gitu ya. Saya menyampaikan ya. Oh siap. Insya Allah. Apa Pak? Mulai bulan Februari kajian kita 1 minggu, pekan 1 kali, yaitu setiap hari Jumat saja. Jadi hari Selasa tidak ada lagi, jadi 1 pekan hanya 1 kali, yaitu Jumat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini ceritanya. Oh itu bakso. enggak Pak. Oh, bukan. Masih pekan depan. Oh, ini belum bakso. Ini kayak nggak tahu saya Pak. Oh, ada yang ini baksonya Hari- ada pemberitahuan. Tetap hari Jumat jadi ya. Hari Jumat depan. Oh. Tanggal 7. Karena Qadarullah pagi ini apa ya pesanan? Saya pikir Bu Yuni baru WA barusan. Pesanan itu? Saya pikir bakso. Itu apa itu? Berarti bakso. Oh, siapa yang bawa? Buat tahu, kasih tahu barusan. Oh, Mendadak. mungkin sibuk beliau Pak. Jazakallah khair. Sehat terus ya. Bagi ilmu sama kita gitu. Sama-sama kita belajar Pak.
cari anak-anak.